Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah, kita jumpa lagi di sesi video saya kali ini ya. Untuk video kali ini saya tidak akan mewawancarai narasumber, tetapi saya ingin ajak teman-teman cerita. Nah, singkat aja ya, saya cuma ingin berbagi informasi bahwa insya Allah kalau tidak ada halangan, hari Senin tanggal 25 September, kalau sekarang kan hari ini, video ini saya rekam hari Sabtu tanggal 23 September 2023. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, saya dan istri akan berangkat umroh menuju Saudi Arabia tanggal 25 September 2023, hari Senin mendatang, 2 hari kemudian. Dan esok pagi tanggal 24 September, hari Ahad, sekitar jam 10 saya akan bertolak dari Kota Duri ke Pekanbaru untuk menuju hotel, karena keberangkatan kita di hari Ahad itu kan pagi hari jam 5:30 sudah harus berkumpul di bandara. Jadi memang harus menginap di hotel 1 hari sambil juga mau menyerahkan tas bagasi gitu. Jadi teman-teman, di sini saya cuma mengajak teman-teman, mungkin ada teman-teman yang ingin meminta doa kepada saya, silakan nanti dituliskan di kolom komentar ya, di komentar di video ini. Mudah-mudahan saya akan mendoakan, saya diberikan kesempatan untuk mendoakan semua hajat-hajat teman-teman, dan kita semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada di Saudi Arabia, di Mekah ataupun di Madinah, mungkin kalau ada kesempatan bisa berjumpa dengan saya. Nah, untuk keberangkatan ini, kebetulan ini adalah keberangkatan saya yang ketiga kali untuk umroh ya. Kali pertama itu saya sendiri tahun 2019, kali kedua tahun lalu tahun 2022 saya bersama 2 adik saya, dan tahun ini alhamdulillah setelah saya menikah saya berangkat dengan istri saya. Dan rute keberangkatannya nanti Pekanbaru langsung Jeddah, kemudian dari Jeddah ke Madinah dulu. Di Madinah mungkin sekitar 5 atau 6 hari, kemudian baru ke Mekah 5 atau 6 hari lebih kurang. Jadi total perjalanan semua hari umrah adalah 12 hari. Jadi teman-teman mungkin yang ada di Mekah atau di Madinah yang ingin berjumpa, mudah-mudahan bisa ya. Dan ada juga sih teman-teman yang ada di Mekah menghubungi saya, mungkin mau minta air salawat biar saya doakan. Boleh, caranya nanti bisa membawa air salawat ke tempat saya di hotel, bisa japri saya, silakan. Nanti teman-teman bisa jumpa ya. Nanti kalau teman-teman silakan nanti di follow TikTok saya, TikTok di Mukhlismarsal1201, ataupun misalnya di Instagram. Nah, kebetulan kalau di TikTok saya sudah menuliskan nomor WA saya ya. Cuma nanti buka profil TikTok saya Mukhlismarsal1201, di profil ataupun di bio itu sudah ada nomor WA-nya. Jadi nanti tinggal hubungi saja situ, mudah-mudahan saya bisa membalas. Oke, begitu saja informasinya. Dan mungkin kalau teman-teman juga ingin punya niat yang kuat untuk umroh, kunci pertamanya adalah kita takwa kepada Allah. Sebetulnya umroh itu bukan karena kaya atau karena mampu ya. Umroh dan haji itu bukan karena kita kaya, tetapi karena Allah yang memanggil kita. Ini panggilan Allah gitu. Jadi kalau Allah sudah memanggil ya tentu Allah yang akan memudahkan. Itu saja sih rumusnya. Kalau saya pribadi juga tidak pernah menyangka kalau saya bakal bisa umroh seumur-umur hidup saya, karena dulu luar biasa saya begitu miskinnya, jangankan untuk umroh ya teman-teman. Kalau mungkin mengikuti saya dari awal, dari video-video saya yang paling lama, tahu kisah saya bagaimana saya untuk membeli satu bungkus nasi aja kesusahan luar biasa, boro-boro untuk biaya yang lain-lain. Dan hari ini Allah SWT berikan saya keberkahan, saya bisa umroh dengan istri saya. Dan saya kasih tipsnya, kalau teman-teman ingin umroh, tipsnya adalah pertama menjaga sholat di awal waktu ya. Kalau bagi perempuan di rumah adalah bagi laki-laki di masjid. Ini tips ya, tolong dijaga. Yang berikutnya adalah yang paling penting, banyak bersalawat ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita banyak bersalawat, banyak menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah SAW, insya Allah kita akan dipanggil oleh Allah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Tidak mungkin tidak dipanggil. Hanya menunggu waktunya saja. Mudah-mudahan ya. Saya sudah membuktikan itu, dan kita doakan, kita minta kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk datang ke sana. Yang berikutnya adalah banyak sedekah, banyak membantu orang. Jadi apa yang saya lakukan ini, saya hanya berbagi tips saja ya, bukan bermaksud ria atau pamer. Dulu ketika saya tahun 2019 itu awal saya punya niat ataupun punya cita-cita untuk umroh, uang saya di rekening ataupun di tangan tuh cuma 3 juta lebih kurang ya.
Padahal biaya umroh di waktu itu, di zaman itu masih bisa 25 juta ya. Jadi kalau uang saya segitu, kekurangannya kan masih sangat banyak. Jadi saya istiqomahkan saja bersedekah rata-rata 1 juta per bulan, atau kadang-kadang 2 juta gitu per bulannya. Saya paksakan diri saja, karena kalau seandainya gini, biaya umroh misalnya ya, contoh saya kasih 25 juta misalnya nih di zaman itu. Jadi minimal kita sudah harus bersedekah 2,5%, 10% dari itu. 10%-nya adalah 2.500.000. Jadi saya di waktu zaman itu sudah mengalokasikan sedekah saya, rata-rata saya usahakan 1 juta per bulan ya. Jadi alhamdulillah ketika saya di awal tahun 2019 ingin sekali berangkat umroh, dan alhamdulillah di akhir Desember 2019 itu saya sudah bisa berangkat. Entah bagaimana caranya, banyak sekali jalan-jalan yang Allah berikan. Pernah saya ceritakan juga di sini bahwa saya pernah ditransfer oleh satu orang ibu yang saya tidak pernah kenal dan tidak pernah jumpa, sekitar bulan Oktober 2019 waktu itu. Saya pertama sekali saya merasakan keajaiban salah itu ditransfer 10 juta dari orang yang tidak saya kenal. Kemudian setelah saya pulang umroh itu pun saya masih dikasih lagi 15 juta oleh beliau. Dan orangnya sampai sekarang saya tidak pernah jumpa, saya tidak pernah kenal orangnya. Itu yang membuat saya itu surprise, sebuah kado dari Allah. Dan banyak lagi rezeki-rezeki dari yang lain. Hampir setiap hari di zaman itu saya dimintai rekening oleh orang-orang yang juga saya tidak kenal dari penonton YouTube saya. Jadi dari uang itu semua terkumpul, dan juga dari penghasilan YouTube saya, penghasilan yang lain-lain, alhamdulillah sudah bisa terkumpul, saya bisa berangkat. Saya bisa melunasi biaya umroh saya sebelum saya berangkat. Padahal waktu itu sudah bisa umroh dulu, bayar belakangan ya. Jadi itu tipsnya. Jadi teman-teman kalau ingin umroh, coba dengarkan tips saya. Misalnya biaya umroh sekitar 40 juta. Jadi Anda harus bersedekah sekitar 4 juta. Atau setidaknya Anda alokasikan sedekah, coba sedekah jor-joran 1 juta per bulan, 1 juta sedekah. Jadi menabung itu di banknya Allah. Kadang-kadang orang banyak salah kaprah. Dia ingin sesuatu ya, dia ingin umroh, tapi dia menabung di celengan sendiri. Itu lama. Bisa sih, mungkin bisa tercapai tujuannya, cuma mungkin membutuhkan waktu yang lama. Waktunya itu bisa bertahun-tahun untuk ngumpulin. Misalnya kita menabung di celengan, 1 hari 10.000. Kalau 1 bulan misalnya berapa gitu, atau taruhlah 1 bulan dapat tabungannya 300.000. Untuk mencapai bisa sampai mengumpulkan 25 juta, nunggu berapa tahun? Atau 30 atau 40 juta gitu, nunggu berapa tahun gitu kan. Tapi kalau kita menabung di banknya Allah, kita kasih sedekah ke fakir miskin, ke anak yatim, 1 juta, 2 juta gitu, serasa-rasanya kayak uang kita hilang gitu, uang kita habis. Tapi ternyata itu disimpan di banknya Allah, dan Allah ketika memberikan kepada kita, mencairkan tabungan kita itu diberikannya berlipat-lipat ya, berlipat-lipat. Jujur saya dulu, saya katakan ya, bahwa di tahun 2018 atau tahun-tahun sebelumnya, saya awal-awal saya bersedekah 1 juta per bulan itu ya, 2018, 2019 di waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah meningkat ya, nggak seperti di itu lagi. Tapi saya nggak perlu bocorin dong berapa sedekah saya 1 bulan kan gitu kan. Nah di waktu itu saja saya merasa setiap bulan saya sudah rata-rata bersedekah sebanyak itu, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi kok saya nggak pernah yang ngerasain punya rekening di bank saya misalnya 10 juta. Karena kalau misalnya kita sedekah sedekah 1, Allah kan balas 10 kali lipat kan begitu. Jadi kalau saya berasumsi kalau misalnya kita sedekah 1 juta, insya Allah Allah balas 10 juta kan gitu. Tapi saya sudah setahun rasanya saya bersedekah sebanyak itu, nggak pernah saya merasakan mana nih sih, saya sudah setahun berkali-kali 1 juta. Boro-boro mempunyai uang 10 juta aja nggak pernah, jangankan 10 juta, punya rekening 8 juta aja susah gitu di zaman itu. Tapi setelah bertahun-tahun Allah nampakkan kuasanya. Allah tunjukkan, nampakkan bahwa Allah betul-betul menepati janji. Dan saya bisa di tahun 2022 saya bisa membawa kedua adik saya umroh. Itu kalau di total biaya umrohnya 120 juta biaya umrohnya saja. Dan sepulang saya umroh saya masih punya uang lagi berapa puluh juta lagi, masih ada gitu di zaman itu. Nah begitu kok saya Allah. Dan alhamdulillah walaupun saya sudah
menghabiskan uang saya 120 juta untuk biaya umroh tahun 2022 dengan adik saya. Alhamdulillah di tahun ini pun saya masih bisa berangkat dengan istri saya. Nah, itulah kuasa Allah, bahwa kalau kita banyak berbagi, banyak menolong orang, banyak bersalawat, insya Allah kita dimudahkan. Jadi itu saja tipsnya. Jadi kalau teman-teman hanya mengandalkan salawat tapi pelit untuk bersedekah, itu agak susah. Coba dibarengin, tahajudnya oke, ya, salawat di waktu tahajud, banyak bersedekah, banyak bersalawat, insya Allah dimudahkan. Oke, itu saja tips saya. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya saya inginkan ya, teman-teman semua yang bisa mendaftar umroh bareng saya, kita satu pesawat. Untuk keberangkatan kali ini saya bersama Mbak Nizamiati di satu grup. Nanti saya bikin videonya, video-video perjalanan saya ketika umroh, nanti akan saya share semua di YouTube ini. Oke, begitu saja. Nanti tolong teman-teman yang minta doanya dituliskan di komentar, insya Allah nanti saya akan doakan semua hajat teman-teman. Semoga kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk datang ke sana, dan semoga yang punya hutang dimudahkan untuk lunas hutangnya. Apapun hajatnya, yang belum punya jodoh dimudahkan jodohnya. Ya, silahkan ditulis di komentar doa-doa Anda, mudah-mudahan nanti saya bisa doakan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.